Tidak pernah terlambat Engkau menolong kami. Tidak pernah lepas tangan dan matamu terhadap kami. Kau yang tahu isi hati kami. Kau yang sangat mengerti isi hati kami. Kau tahu hidup kami. Karena Kau yang menjadikan kami. Kau pasti bertanggung jawab atas setiap jalan langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, di situ Engkau berada. Kemanapun kami pergi, di situ hadirat-Mu bekerja. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Berkati kami semua di sini. Tegur, kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Pastinya karena Dia saya boleh ada di sini. Terima kasih juga buat tuan rumah, gembala, koordinator, dan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh ada pada kebaktian yang keempat di hari Minggu ini. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman, yaitu di dalam Injil Yohanes, khotbah saya yang keempat pada hari ini, pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan baca ayat yang ke-37 yang menjadi ayat emas pada sore hari ini. Kalau saudara sudah menemukannya, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin, saudara. Siapapun kita di ruangan ini yang dengan rela datang untuk Yesus, memuliakan Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah dibuang. Siapapun kita. Mungkin hari-hari ini we are being abandoned by people. Kita dibuang oleh orang. Kita tidak dianggap oleh orang. Saya sering juga mengalami hal itu. Pernah ada di tempat itu. Being abandoned. Ditinggalkan. Tidak dianggap. Dibuang. Diremehkan. Tetapi ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Siapapun saya dan Anda di sini yang datang kepada Yesus, Yesus katakan tidak akan dibuang. Bahkan di bagian A di situ dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Siapapun itu. Namanya Tuhan yang telah memilih, menjadikan. Tuhan juga yang telah memanggil. Maka saya dan Anda di tempat ini hidup di dalam anugerah Tuhan.
Itu semua karena kehendak dan anugerah dari Bapa di sorga. Dan kita semua di ruangan ini adalah orang-orang yang diizinkan Bapa untuk datang kepada Yesus. Dan siapapun yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang. Nah, pertanyaannya adalah, what does it mean to come to Jesus? Apa yang dimaksudkan dengan datang kepada Yesus? Sekali lagi, what does it mean to come to Jesus? Apa yang dimaksudkan datang kepada Yesus? Apakah datang ke gereja saja? Ataukah ada di dalam kerumunan orang-orang yang percaya dan kita ada di bagian itu? Ataukah karena orang mengajak kita hanya dalam satu kesempatan dan kita tidak datang kembali? Ataukah hanya rutinitas atau kebiasaan kita sebagai orang Kristen? Bahkan ada embel-embel kalau nggak ke gereja itu dosa. Apakah saya dan Anda di tempat ini mengartikan to come to Jesus, datang kepada Yesus hanya sekedar itu? Tuhan serius untuk mengatakan itu, saudara. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Kadang di dalam satu situasi yang tidak menguntungkan bagi saya dan Anda di tempat ini. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu begitu besar buat saya dan Anda, maka tetap ada jalan, tetap ada kesempatan yang Tuhan buka, Bapa di sorga buka, supaya saya dan Anda di tempat ini tetap datang kepada Yesus. Mari kita melihat pengertian dari to come to Jesus. Yang pertama, kata atau huruf C itu mengartikan confess our sins. Orang yang datang kepada Yesus, yang pertama kali dia harus lakukan adalah bahwa sesungguhnya saya dan Anda di sini adalah orang yang berdosa. Amin, saudara. C, huruf C stands for, itu memberikan arti kepada saya dan Anda di tempat ini. For confess, mengakui salah dan dosa kita. Mari kita buka di dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang ketiga. Matius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-6, saudara. Alkitab katakan begini. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dulu di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan orang yang datang dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia masuk di dalam satu sungai. Kalau sekarang kita boleh katakan kolam, ya. Dan memberikan diri dibaptis, dan bukan hanya sekedar seremonial di situ, tapi Alkitab katakan sambil mengaku dosanya. Bahkan juga dicatat di dalam Markus pasalnya yang pertama. Di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5, kita juga bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Dan sampai hari ini ketentuan itu harus juga berlaku dalam hidup kita, saudara. Bagaimana mungkin kita juga bisa berdoa kepada Tuhan tetapi kita menyangkal dosa-dosa kita. Kita menyangkal kesalahan kita. Kita hanya meminta saja kepada Tuhan tanpa harus mengakui kesalahan dan dosa.
Bukankah tiap-tiap hari kita seringkali melakukan kesalahan dan dosa itu? Amin, saudara. Mungkin kepada manusia, ya, Anda suka malu mengatakannya, walaupun itu adalah sesuatu juga yang diharapkan Tuhan. Tetapi ya, langkah yang pertama untuk datang kepada Yesus adalah selalu bisa mengakui kesalahan dan dosa kita. Datang kepada Yesus adalah satu pekerjaan yang mungkin banyak orang bisa melakukan, tetapi mengaku dosa. Orang lain mungkin tidak mendengarnya, tapi Tuhan harapkan saya dan Anda melakukan hal itu. Karena Tuhan ingin. Banyak kali kita berdoa, kita bilang, ya Tuhan tahu segala sesuatu. Dalam nama Yesus, aku minta jodoh Tuhan. Dalam nama Yesus, aku minta pekerjaan Tuhan. Tapi tidak diiringi dengan mengaku kesalahan, mengaku dosa yang kita telah perbuat. Ada satu bapak di Jakarta, dia datang kepada saya dan dia bilang, Pak, bagaimana saya harus mengikut Tuhan? Saya bilang, ya Bapak harus setia, Bapak juga harus belajar taat kepada Tuhan. Terus tiba-tiba dia bilang begini, rasa-rasanya saya mau belajar ke arah itu. Tapi ada satu hal yang belum saya lakukan. Saya terlalu keras, Pak, untuk mengakui kesalahan saya karena dia seorang pengusaha yang luar biasa yang diberkati. Dan dia katakan kepada saya, apakah hal itu juga harus saya ungkapkan? Saya bilang, kalau memang Anda serius untuk mengikuti Tuhan, maka Anda harus berani untuk merendahkan diri dan mengatakan bahwa aku salah. Dan dia katakan kepada saya, begini Pak dosa-dosa saya. Wah udah jangan sama saya. Karena nanti kalau sama saya semua rahasia terbuka. Tapi gak apa-apa Pak. Saya anggap Bapak hamba Tuhan. Saya bilang jauh lebih luar biasa kalau Anda sendiri mengaku kepada Tuhan. Terus dia bilang, tapi sekarang saya mau ngaku Pak. Dan tiba-tiba dia menangis. Dan saya katakan kepada dia, wah kalau begitu Roh Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Saya kasih kesempatan dia untuk berlutut. Dan dia nangis. Tersenduh-senduh. Dan dia mulai cerita gitu. Saya keluar dari tempat itu. Kira-kira 10 menit, 15 menit saya datang lagi. Masih menangis. Terus saya pegang pundaknya dan saya bilang, udah Pak. Terus dia bilang, masih banyak Pak. Saya bilang, oke. Saya keluar lagi dalam hati saya, banyak banget ya dosanya gitu ya. Terus saya duduk, saya dengar musik. Saya balik lagi. Dia masih ada di situ Pak. Sekarang sudah kepalanya menyentuh lantai. Saya pikir, oh masih lagi. Jadi saya keluar lagi. Baru 20 menit kurang lebih saya masuk lagi dan dia masih terseduh-seduh. Saya hanya mau tahu in general. Saya bilang, apakah begitu sering Bapak menyakiti hati Tuhan? Dia bilang begini, 10 firman saya sudah langgar. Kalau ada 11-11-nya saya langgar. Saya bilang, Pak, sorry Pak, termasuk bunuh orang. Dia bilang, bunuh secara langsung tidak, tapi bunuh secara tidak langsung. Saya habisi dia dalam bentuk pekerjaannya. Saya peras dia. Sampai hari ini dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Wah. Bukankah artinya saya membunuh dia Pak? Saya bilang, benar. Dalam hati kejam juga loh gitu. Tapi setelah dia nangis dan saya doakan,
Udah selesai. Hari ini dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan tiap kali dia ada kesalahan, seringkali dia bilang, saya tuh Pak kalau saya punya salah, saya langsung kayaknya tidak bisa meneruskan hari saya. Saya tidak bisa melanjutkan hidup saya gitu Pak. Saya nggak tahu Pak. Dan Bapak beri jalan kepada saya bagaimana saya harus datang kepada Yesus. Bukankah Alkitab juga katakan? Siapa yang bisa datang ke gunungnya yang kudus? Orang-orang yang bersih hati dan tangannya. Amin saudara. Kita bilang dosa kita besar, tapi kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya, tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau Anda mengaku dosa Anda, berarti Anda sedang membersihkan jalan, supaya Tuhan bekerja lebih dalam hidup Anda. Kadang-kadang di saat-saat di mana saya sendirian, saya suka ambil waktu ini. Saya kadang bilang, ya Tuhan, tadi pagi saya terlalu khawatir, berarti saya sudah berdosa. Kadang saya bilang, Tuhan, tadi hati saya agak panas, hampir terpancing Tuhan, walaupun orang itu tidak tahu. Kadang saya bilang, Tuhan, karena mungkin saya memberkati orang itu, kadang saya ingin tekan dia sedemikian rupa. Tapi di 2-3 perkataan terus saya sadar, dan hari ini saya mau katakan, Tuhan, saya minta ampun. Saudara, orang yang memperbaiki dirinya dengan mengaku dosanya tiap-tiap hari kepada Tuhan, maka dia sedang datang kepada Tuhan dalam bentuk dia sedang menggenapi firman. Mari, come to Jesus. Huruf yang pertama, C stands for, memberikan kita arti confess our sins. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-32, saudara. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. 1, 2, dan 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Everybody who come to Jesus, tiap orang yang datang kepada Yesus, maka huruf O di situ saya bisa menerjemahkan sebagai stands for open your heart. Ya. Alkitab katakan dalam bahasa Indonesia, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati yang terbuka, hati yang membuka diri, meskipun seringkali kita mendengarkan firman yang gak enak bagi kita. Ada seorang teman di Jakarta, saya di dalam hari yang berbeda mimpi tentang dia. Saya berdoa buat dia supaya dia lepas dari masalah hutang piutang. He insisted, dia meminta dengan sangat supaya Pak tolong prioritaskan saya supaya saya bisa lepas dari hutang. Saya bilang, iya saya usahakan, I do my best. Tapi tiap kali saya selesai, secara khusus berdoa untuk dia supaya Tuhan kau lepaskan hutang-hutangnya. Malam gitu, saya suka mendapatkan satu penglihatan. Dan sepertinya ada suara yang menegur saya, yang mengatakan bahwa kau harus katakan ini kepada dia. Nah, satu hari karena sudah 2-3 kali saya bermimpi tentang dia, ada di satu kafe atau tempat minum kopi, saya telepon dia dan dia datang. Terus saya tanya, gimana bisnis? Dia bilang, aduh, ini udah jalan hampir 1 tahun Pak. Saya makin terpuruk. Dan hutang saya semakin banyak dan terbelit. Saya katakan kepada dia, oh iya, begini, sorry to say, kalau saya salah,
tolong dikoreksi. Tapi kalau Tuhan itu benar, roh Tuhan itu benar di dalamku, maka buka hatimu. Saya bilang, tinggalkan dosa. Kau sedang melakukan kesalahan. Akhirnya saya katakan itu, karena dia teman baik. Saya bilang, kau bla 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 ini gitu. Nah kalau salah itu, kalau ternyata engkau tidak perbuat, ya sudah. Berarti bisa jadi saya salah dengar, tapi roh itu tidak pernah salah. Dan dia katakan kepada saya, mukanya gak enak. Terus saya bilang begini, sorry to say, roh ganjen itu buang. Saya bilang itu. Karena dia teman baik, kebiasaan lama itu masih ada gitu. Jadi saya tegur, saya bilang sorry gitu. Tapi kalau salah, kalau saya salah dengar gitu, kalau kau yang benar nggak ada roh itu, nggak usah. Berarti saya yang salah, saya minta ampun kepada Tuhan. Tiba-tiba mukanya terus minta bon. Wah, saya tahu dia nggak terima. Terus napasnya turun naik. Waduh, ini dikit lagi kemasukan nih, dikit lagi kemasukan. Mukanya nggak enak. Terus dia bayar, terus dia baca, terus ambil handphone, ngomong kiri kanan dengan teman atau berdiri ke WC balik lagi. Saya tuh yang nggak enak saya, jujur. Anda jangan pikir juga jadi hamba Tuhan terus ya kiri kanan roh, terbang dalam roh gitu ya. Terus kayaknya tebel aja, nggak ada rasa takut. Khususnya kalau Tuhan ngomong itu gitu. Dan itu sahabat baik. Saya pernah khotbah, bahkan di hadapan dia, padahal khotbah itu. Terus saya bilang begini, mari saudara kita tinggalkan hidup lama. Dari jauh paling belakang dia. Nyindir gitu. Dalam hati saya mau jawab, saya nggak nyindir gitu. Jadi ribut kan antara yang di atas sama yang di bawah panggung. Terus begitu selesai saya khotbah, gitu, langsung pulang, tutup pintu, buk. Gitu. Kenapa bisa demikian? He didn't open his heart. Huruf O itu bicara tentang open your heart. Kalau Anda mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, all you have to do first, yang pertama yang Anda harus lakukan, bahkan ketika Anda masuk dari pintu, maka langkah yang pertama, open your heart. Amin. Buka hatimu selebar-lebarnya biar Tuhan masuk di situ. Kadang kalau kena gitu saudara. Dan itu memang sesuatu bagi jemaat kan normal gitu. Dalam artian kata ya udah kena udah aku aja gitu. Tapi ada banyak orang yang sering menutup hatinya dan merasa gue nggak salah. Dan 5 tahun dia tinggalkan saya karena saya tegur itu. Saudara tahu? Dari hanya hutang di bawah 1 miliar. 5 tahun kemudian dia datang kepada saya dengan hutang 20 miliar. Kenapa? Enggak buka hati. Dan hari ini dia tinggal di rumah kontrak. Seorang yang sangat diberkati dulu. Akhirnya datang lagi, telepon lagi after 5 tahun. Padahal dulu 2 bulan, 3 bulan setelah saya bicara itu, saya mencoba menghubungi, tapi dari nadanya udah gak enak. Saya bilang, bos, maksudnya saya udah gak mau ngomong lagi deh tentang itu, salah kali saya gitu. Jadi saya suka bilang, bos ada di mana bos? Jawabannya gak enak, suka gak jelas.
Di mana Mas? Dan ujungnya dia suka begini, di menit yang kedua. Pak Pendeta ntar saya telepon lagi. Kadang saya tunggu 7 bulan setengah nggak telepon. Aduh, nggak enak. Kadang saya bilang, aduh Tuhan jadi hambamu, kadang nggak enak. Lebih baik kita tegur orang yang kita nggak kenal deh gitu. Terus kita nggak jumpa 14 tahun yang nggak jadi masalah. Tapi orang yang menjadi sahabat. Saya pernah tegur adik saya tentang firman aja. Waktu itu ya, dia nggak buka hatinya, marah. Sampai Natal saya yang datang ke rumahnya, adik. Terus dia bilang, Shalom, saya bilang, Merry Christmas. Dia bilang, Terus saya peluk, saya cium kiri kanan aja. Dan saya lihat mukanya nggak enak. Sampai saya sebenarnya mau janji Tuhan, ntar kalau soal keluarga saya nggak mau tegur lagi deh. Tapi Tuhan bilang begini, kau harus jadi hambaku, kau harus menyatakan itu. Pantas Stefanus juga pernah merasakan itu. Dan 5 tahun kemudian dia telepon saya, dan kata-katanya udah nggak jelas karena dipenuhi dengan tangisan. Pendeta, saya tadi mau bilang, iya, udah tua ya kamu ya gitu. Dia bilang, Pak, Han. Oh itu kata manis. Kalau dia udah sebut saya Han gitu, saya udah tahu, aduh the sweetest word gitu. Dan saya tahu dia sedang dihajar, bukan diajar tapi dihajar Tuhan, pasti. Bos, di mana bos? Ini Han, nggak di mana-mana. Di mana bos? Ini di rumah. Kenapa bos sakit? Lebih dari sakit. Lagu itu dulu belum ada sakitnya tuh di sini. Dan saya datang ke rumah, dia minta berdoa. Terus saya bilang, gimana? Udah oke. Parah. Utang yang itu yang 1M udah dibayar. Belum, ini nambah jadi 19 lagi. Jadi 20. Tadi hati kecil bilang, aduh Tuhan, kenapa gua angkat itu telepon? Karena kalau udah begitu, dia selalu aja ngerepotin saya. Saya pakai kata itu. Jadi repot. Jam 2 pagi dia telepon saya. Pak Pendeta, nggak bisa tidur. Saya bilang ditidurin. Nggak bisa Pak. Kenapa? Dikejar-kejar terus. Hutang habis Pak, semua habis. Rumah dijual, mobil dijual habis. Tadi saya mau bilang habis. Nggak buka hati sih. Kau tutup hatimu. Kemarin kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya bicara bahkan di hadapan istrinya. Udah. Hari ini dengar, nah enak tuh. Kalau orang udah lagi di bawah kita ngomong enak. Tapi kalau orang udah punya harta susah ngomongnya. Jadi saya bilang, dengar ini. Iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Buka hati, ini udah dibuka Pak Pendeta. Mau dilihat nih. Kita ngomong enak banget. Rasanya kita kayak nabi gitu. Begini firman, iya. Jangan, iya. Padahal di depan mall gitu, dia nggak pusing. Dan dia bilang, selama itu dari Tuhan, aku mau dengar. Tadi saya mau bilang, dari dulu lo harus dengar. Kalau udah 20 miliar ini jujur, siapa yang mau bayar gue? Nggak mau. Saudara mau? Nggak mau. Kita 1 juta aja susah, bagaimana 20 miliar. Dan seumur hidup saya belum pernah lihat itu 20 miliar. Bagaimana dia menghabiskan itu. Dan hari ini ada ketenangannya. Biarpun dia lagi jauh, hampir di luar kota, dekat Bogor. Istri saya cuma BBM gitu. Ntar datang ya, malam. Ada ibadah. Terus dia suka jawab, di mana Bu Pendeta? Ya di Kelapa Gading gitu. Wah, saya jauh. Dijawab aja sama istri saya, wah jauh juga dibayar tuh hutang. Oh deket Pak, Bu deket nih, deket. Bisa langsung.
Nggak sampai 1 jam nyampe. Terus ngos-ngosan. Terus Tuhan bilang apa sama saya? Saya udah datang. Terus datang. Duduk di depan. Wah, pujiannya bisa sampai begitu. Saya mau katakan buat saudara hari ini. Kita buka hati kita. Seberapa keras firman. Ya, yang mungkin ya, menusuk jantung kita yang terdalam. Kita buka hati. Selama itu dari Tuhan tidak pernah menghancurkan kita, tetapi malah memberkati kita. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, huruf M dari to come itu, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-18, Alkitab katakan begini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Bahkan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. M stands for enter atau meet the master. Bertemu, berjumpa dengan Rabuni itu. Karena Alkitab katakan ketika Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Temui guru kita yang agung itu. Adakan satu perjumpaan, pertemuan, menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meet the master. Penguasa, pemilik, majikan. Ada orang datang kepada saya dan dia bilang, kalau saya berdoa harus berapa lama ya Pak Pendeta? Saya bilang, tidak ada pola untuk berkata berapa menit, berapa jam. Tapi yang saya tahu, usahakan di dalam doa itu sampai berjumpa dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam doa, dalam pujian dan penyembahan juga begitu. Ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Ada orang yang cepat, tiba-tiba bisa berjumpa, ada, karena hatinya udah hancur, hatinya udah remuk. Jadi belum ibadah belum mulai dia udah. Itu gampang banget. Begitu masuk jeng jeng jeng, baru pendetanya dia udah langsung tolongan. Begitu ajaib. Ada orang yang saya mau katakan dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada di satu gereja, saya nggak sebut gereja mana. Aduh, itu pujian udah 20 kali diulang-ulang, tetap aja ngotot. Kau telah memikat hatiku. Jadi diulang lagi pujian, penyembahan lagi. Itu orang tetap kini apalagi masuk di bait itu, kini mataku tertuju padamu. Penyembahan haleluya, matanya tetap. Jadi waktu pulang, he didn't get something. Kering. Percayalah saudara, kalau kita berdoa, kalau kita memuji, kalau kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan, until you meet the master, maka terjadi perubahan yang signifikan. Selalu kita bisa lakukan itu. Di tempat-tempat yang mungkin bukan tempat favorit kita. Kadang saya lagi mandi, saya suka nyanyi gitu, itu air. Terus saya pikir ya kamar mandi sendiri. Ku pandang wajahmu. Saya turunkan itu
untuk air itu hanya sampai di sini gitu. Nggak bisa di sini gitu. Nanti air masuk semua gitu. Jadi saya suka sambil sabunan, ku pandang wajahmu dan berseru. Di kamar mandi pun, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mau matikan itu air, tapi rasanya nggak ada kuasa untuk matikan. Terus dia, aku pandang wajahmu. Dan itu sesuatu bagi saya, peristiwa yang langka gitu. Dan saya tidak harus untuk menghentikan itu, saya terusin. Ku pandang, walaupun ada mungkin suara setan bilang mahal air mahal. Kalau lo mau terus tuh di tempat tidur mantep. Saya pernah lakukan itu, ya. Kering-kering beres tuh di tempat tidur. Ku pandang, rohnya nggak liwat lagi, udah hilang lagi. Jadi baru 30 detik, udah nggak ada. Dan Tuhan bilang begini sama saya, kalau lagi berjumpa dengan aku jangan suka ngelongsor langsung. Akhirnya kalau when I feel something gitu, udah terusin. Ku pandang wajahmu, kadang-kadang lucu tapi kan nggak apa-apa kan, kita di kamar mandi sendiri, nggak ada yang di luar tunggu kita kan, nggak ada. Dan yang kedua gini, apa salahnya? Bukankah Dia yang memenuhi kebutuhan dan keperluan kita? Amin. Kadang kita menyalahkan hujan, tapi di sisi lain kita lihat kadang-kadang kalau kekeringan, saya mau tanya dengan Anda, airnya dari mana? Tuhan yang simpan itu air. Kadang-kadang kita maunya enak aja, Tuhan mana airnya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Airnya gak keluar-keluar. Tuhan bilang dulu waktu gue kasih hujan lo tengking-tengking. Dan yang terakhir, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, Saudara. Sebagai ayat yang terakhir, apa yang dimaksudkan dengan to come to Jesus. C stands for confess your sins. C itu berarti mengaku dosa-dosa kita. Yang kedua, O stands for open your heart. Huruf O itu berarti membuka hati kita. Yang ketiga, M stands for meet the master. Kita temui penguasa, majikan itu yang luar biasa. And the last one, E atau A stands for Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama, Saudara. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Di dalam Markus, saya catat Markus pasalnya yang ke-10, kita buka Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 dan ayat yang ke-25, mungkin lebih jelas lagi buat kita. Markus pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid terus menjawab, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Dan Alkitab katakan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Hampir 20 tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah bagi orang yang mengandalkan harta mereka. Yang kelima, E stands for
enter into everlasting love. Berarti masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Datang kepada Yesus itu bicara juga tentang memasuki satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di kebaktian yang pertama saya bersaksi tentang seorang teman saya yang saya kenal juga 26 tahun. Dan di dalam kehidupannya dia sekarang sudah menjadi katakanlah triliuner gitu. Tapi ada satu kekurangannya, sama seperti orang kaya tadi. Dia tidak bisa percaya kepada Yesus karena dia memiliki latar belakang kehidupan yang non-Kristen. Nah, karena kita berteman, saya jarang juga ketemu dengan dia. Tapi saudaranya selalu bilang kepada saya, yang juga menjadi salah satu teman saya, rekan terbaik. Dia bilang kepada saya, kenapa ya susah sekali tobatin nih saudaraku, ipar dia. Dan kebaktian yang pertama tadi saya katakan, kau harus jadi contoh hidup. Kalau tidak, saya bilang, susah. Terus dia katakan demikian, mungkin karena dia sudah triliuner. Ya. Dia asetnya itu di mana-mana, tanah, gedungnya gitu di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Jadi kalau aset ya triliun. Dan saya lihat ipar dia bilang begini sama saya, makin kaya kok makin susah dia ya. Kita kebaktian nggak pernah mau datang. Kalaupun dia datang, itu hanya cuma jemput adik daripada teman saya yang menjadi istrinya. Dan kalau dia jemput juga, ketemunya juga di restoran gitu. Nah teman saya tuh udah rasa hopeless. Tapi saya bilang sama dia, ya lihat perkataan Yesus, bagi manusia mustahil, tapi tidak bagi Tuhan. Dan ternyata Tuhan izinkan ya dia ada di dalam satu sakit penyakit. Penyakit itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan, sangat berbeda. Dan diperiksa 20 dokter seluruh dunia nggak sembuh. Datang ke Singapura, datang ke Cina, datang ke Malaysia, datang ke Eropa, Amerika, udah. Bahkan sampai terakhir kali katanya didiagnosa itu di belakang hidung, di belakang hidung ternyata tersumbat sampai terus ke bawah. Dan akhirnya ditangani, dioperasi. Tapi juga nggak sembuh. Dan kalau dia nafas itu tersengal-sengal. Jadi kalau duduk, dan saya bilang sama teman saya yang jadi iparnya, saya colek dikit. Ngomong-ngomong bos, kan kau selalu suka meninggikan harta. Kira-kira ditukar kesehatanmu dengan tapi kau dapat 1 triliun mau gak? Dia gitu. Dia bilang, ya orang yang benar dalam Tuhan begitu. Duit gue bisa cari. Dan usiaku sekarang 50-an. Gak usah ditukar harta, jadi satu saat saya juga akan jadi tua. Jadi biasa badannya merosot. Dan ketika dia mengalami hal itu, stres. Selalu minum obat tidur. Hidupnya ketakutan. Ini selalu berkeringat. Dan kalau di kamar itu, istrinya suka udah begini. Papa, dia gini. Pa, terus mama. Aduh. Lama istrinya telepon kakaknya.
Kan lo punya Yesus tuh ya. Dan gue suka dengar Yesus itu katanya bisa menyembuhkan. Kalau udah berat dikasih Yesus. Saya punya teman bilang, bisa. Tapi gue lihat katanya penyakitnya makin tinggi ya. Gue gak tahu nih, coba gue tanya dulu. Temen gue maksudnya saya. Dan dia bilang, Han, diundang makan. Sama siapa? Lu tebak dong, tebak. Siapa tebak? Satu saya salah, kedua saya salah, tapi yang ketiga saya bilang, bener. Terus Han dia bilang, mau makan di mana saja. Aduh, iparnya aja bersaksi sama saya. Pelitnya itu, minta ampun. Ini iparnya, itu enggak. Tapi sejak dia udah gak pikirin hartanya. Bener, kemarin Valentine atau Imlek, saya lupa. Ya Valentine. Saya diundang makan. Wah, kembali lagi udah kayak nabi. Dibawa udah disambut. Hai Pak Pendeta, halo Pak Pendeta. Di mana? Saya mau bilang di mana-mana. Ya kita mau makan di mana nih? Terserah. Brur mau makan di mana? Bos makan di mana? Mau nggak di restoran itu? Wah, saya seneng di restoran. Saya bilang, aduh, itu sudah menjadi rencana saya 2 tahun yang lalu. Jadi Pak Pendeta berkenan ya. Karena saya habis pulang pelayanan, saya bilang, istri saya ikut, ajak dong. Anak-anak nih ikut, ajak. Ponakan istri saya 2 ikut. Ajak Pak Pendeta, ajak. Adik saya juga kebetulan ada di sini, kita 2 mobil, ajak semua. Jadi kalau saya tahu keluarga besar saya telepon semua. Lo mau makan gratis nggak? Enak. Saudara, jumpa di situ, aduh itu wajah berubah total. Lihat saya terus. Saya makan gak enak juga dilihatin terus. Saya sengaja kasih kesaksian sedikit lama hujan. Ya. Saya lihat saudara gak mau pulang gitu. Terus saya makan, saya ngobrol sama istri saya bilang, makanya ada yang liatin. Istri saya langsung, itu yang dilihatin kamu. Biarin mah kita jaga image, jaim, biarin aja. Dulu dia disuruh cari Tuhan, susahnya setengah mati 26 tahun. Sekarang biarin dia cari Tuhan. Tiap kali saya bikin gerakan dia, mau kemana Pak Pendeta? Enggak kemana-mana, tenang aja. Saudara dengar baik, kalau sudah sampai di titik itu, 26 tahun gak rasa. Setuju gak? Gak rasa. Kayaknya hati kita berbunga-bunga. Cuman ada juga hati yang berkata, sembuh gak dia, sembuh gak? Karena udah 20 dokter. Betul, begitu selesai. Dia bilang oke, terus dia bayar. Saya ya bukan pura-pura, memang kebiasaan kita suka juga keluarkan kartu kredit atau uang. Berapa? Gitu. Bilnya berapa? Tes juga, tes. Berapa? Terus, Pendeta nggak usah. Saya tadi mau bilang, langsung cuman saya tanya berapa kok? Maksud saya apa gitu? Dia suka ketawa, aduh Pak Pendeta. Terus iparnya suka ngomong, kalau lo yang bayar penyakitnya bertambah. Lo paling bisa lo. Dia bayar semua, kita udah turun. Bisa tuh suaminya datang ke saya, istrinya katanya, Bu, mau gak ke rumah? Istri saya gini, ngapain sih? Terus dibilang, itu Bu, nyanyi-nyanyi yuk di rumah. Dia punya di bawah ruangan karaoke mewah. Terus istri saya gini, karaokean? Enggak. Itu pertolonganmu. Itu. Dia bilang ke saya, Pak diajakin. Terus saya bilang, ini suaminya juga ngajakin gue. Jadi suami istri ngajakinnya sama. Pak Pendeta ke rumah yuk. Main, duduk-duduk, nyanyi yuk. Udah nyanyi. Itu rumah yang begitu luas, yang mewah gitu ya.
Saya mau buka sepatu aja dulu. Mau buka sepatu, enggak buka sepatu aja pembantunya liatin kita. Saya mau bilang gitu, emang yang punya rumah siapa sih lo liatin gue begitu terus? Karena itu dari marmer yang mahal. Enggak boleh tergores, scratch, enggak boleh. Tapi hari itu, waduh, saya masuk. Kemana kita? Terus, Pak pakai. Saya bilang, siapa yang mau copot? Enggak ada yang mau copot. Karena kita mau pakai gitu. Ya Pak pakai. Terus saya bilang, wah marmernya mah. Enggak apa-apa Pak. Saya udah gak penting dengan harta. Saya cuma mau cari kerajaan yang kekal. Amin. Karena begini kan dalam hati. Itu. Saya tutup firman. Hari ini yang kita harus kejar adalah kerajaan yang kekal. Datang kepada Yesus artinya cari juga kerajaan yang kekal. Hari ini dia terima Yesus sebagai juru selamat. Tiap hari pekerjaannya di rumah itu cuman itu sudah. Lihat di internet, Google tentang apa? Yesus semua. Sampai istrinya bilang sama saya, Pak kok ini suami saya jadi berubah total. Apa dia dulu stres sekarang berubah jadi gila? Saya tanya kenapa? Yesus. Sampai jauh malam itu Alkitab semua dia pelajari, dia buka. Saya tanya sama dia, kenapa kau buka itu? Hebat ya Tuhan. Dia bilang, enggak Pak, takut gak kesampaian. Biar nanti ketika Tuhan jemput saya ada di dalam kesempurnaan itu. Saya bilang, toh. Teman saya selalu bilang ini, enggak karena dia sakit. Udah diam aja terserah Tuhan. Dan hari ini dia sudah minum obat yang paling ringan. Dari yang paling berat, agak ringan, sekarang yang paling ringan. Dan dia bilang, bagi saya harta sudah nomor 7. Saya cuma mau cari Yesus. Terus dia bilang begini, Pak, nanti kalau ada pekerjaan Tuhan butuh apa saya siap. Saya bilang banyak, pekerjaan Tuhan banyak butuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat berbahagia, kami sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami memang harus datang kepada Yesus dengan catatan kami harus mengakui salah dan dosa kami. Karena Engkau adalah pribadi yang sempurna dan kami harus mengakui bukan hanya di dalam hati kami, tapi kami nyatakan itu di hadapan-Mu. Dan yang kedua kami juga harus membuka hati kami. Karena kami tahu hati yang terdalam itu hanya Engkau yang boleh tinggal di situ. Dan yang ketiga, kami juga yakin dan percaya kami sedang memasuki satu takhta di mana kami berkepentingan untuk menjumpai majikan kami, pemilik tunggal kehidupan kami. Dan yang keempat, ajar kami juga Tuhan untuk selalu mencari perkara-perkara yang di atas. Karena kami sedang ada di dalam perjalanan itu. Kami tidak tahu apakah nanti, apakah malam ini, besok, lusa, minggu depan. Tapi yang kami tahu, kami sudah dipastikan juga bisa memperoleh kerajaan yang kekal di dalam Yesus. Berkati jemaat bunga yang hadir, keluarga rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencarian pekerjaan, perusahaan, studi, pendidikan, jodoh, pergaulan mereka Engkau berkati, keuangan finansial mereka Engkau berkati, pelayanan gereja, kesehatan mereka Engkau berkati, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan diberkati oleh Tuhan dan sudah diberkati Tuhan dan sedang diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.